bilang lagi kalau begitu salah satunya yang kemarin tidak boleh mendapat warisan adalah pembunuh. Benar, sudah habis. Masya Allah, ingatkan umur boleh kalian sudah mengingatkan cara kita ini. Masya Allah, akan Allah panjang sehat segala ya. Nah ini begini yang mantap nih. Setelah selesai pembunuh tidak boleh kan? Yang kedua perbedaan akidah. Ya. Ada satu lagi tidak membicarakan udah nggak usah, nggak ada nyambung. Ya. Jadi malam ini apa tadi? Laki-laki yang berhak menerima harta warisan. Yang pertama al-ibn, putra, anak laki-laki dari orang yang meninggal dunia. Kalau suaminya meninggal, itu anak suami itu baik dari istri itu atau dari istri yang lain. Istrinya 4, itu adalah semua anak laki-lakinya. Jangan istrinya marah-marah, loh udah enak aja, baru 1 anak ketika kawin dengan kamu, saya sudah 10 anak ini, nggak boleh, nggak ada izin saya nikah, nggak ada urusan. Itu anak almarhum baik dari istri kamu atau istri yang kamu tidak senang, nggak ada urusan. Istri kedua punya anak laki-laki dapat, tapi kata istrinya yang pertamanya, tapi nggak ada tapi neng, dia nggak ada tapi. Begitu tapi kamu mulai, itu adalah disitulah kejahatan yang kamu selama ini ibadah dulu nggak akan diterima oleh Allah. Karena bahaya makan harta anak orang lain. Jadi anak laki-laki almarhum atau anak laki-laki almarhumah, siapa yang meninggal? Dan itu kalau almarhumah itu, kalau anak laki-laki mungkin dari suami yang ini atau suami yang lama dulu, ya udah cerai atau udah pisah atau udah apa, meninggal dunia. Tapi dia punya anak loh, anak dia. Dari mana saya anak itu? Dari orang A, B, itu saudara. Itu belum jelas. Semangat jelas. Kalau sudah jelas, yang kedua, tingkat kedua, ibnul ibni, cucu yang dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan tidak masuk. Cucu laki-laki, dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak perempuan tidak masuk. Jadi paham dulu begini. Ya, kalau nggak paham dia ribut kita nanti. Ya sudah nanti. Ini cerdas sekali bahkan Masya Allah kalau bisa dijawab. Ya yang itu wa'in sabula, meskipun cucu dari cucu laki-laki, cicit dari cucu dari anak laki-laki, pokoknya garis lurus laki-laki semua. Ya, sudah, sudah selesai. Yang ketiga al-ab, ayah. Apapun anak itu, apapun anak itu berwasiat kepada siapapun, ayah saya demi Allah, saya tidak rela harta saya diambil. Kenapa? Ayah saya pernah memukul mak saya, begitu. Pernah menzalimi mak saya di depan mata saya sampai mak saya buta tusuk matanya. Saya tidak maafkan dosa ayah dan harta saya haram dimakan oleh ayah. Apapun kamu bersumpah ayah kamu dapat. Jawab yang semangat jelas. Tidak ada sama-sama. Oh begini, ayah saya sudah dulu dari waktu muda saya 3 kali 4 kali dia dikucilkan terus saya ini, dikucilkan biasa kan.
ayah itu tidak senang dengan anak biasa. Dikucilkan sekolah, diputusin, tidak mau dibiayai, malah saya kerja di bengkel sana, kerja di sawah sana, kerja di sana, saya dibentak-bentak sana, sampai kurus kering. Sekarang saya sudah kaya, ayah saya Rp1 tidak akan saya kasih. Tetap kamu ngomong apa saja, hantu belau, tetap ayah mendapat. Jawab serentak jelas. Itu juga sebaliknya. Ayah bersumpah serapah pada anaknya dan dikasihkan dosa. Ada banyak sekali yang ke saya dapat berita. Anak yang pertama saya usah begini, saya bersumpah begini. Kalah, aku sumpah dulu. Tetap dia berhak. Kecuali kalau dia mau bunuh. Yang terbunuh hartanya tidak boleh dialirkan kepada yang membunuh. Itu yang kemarin. Surah 3 ayat. Yang keempat, al-jiddu, kakek. Kakek kan ayah dari ayah. Bukan kakek ayah dari ibu. Enggak masuk. Ini jalurnya perempuan, jalurnya laki-laki. Ayah dari ayah. Ayah dari kakek dari ayah. Nah, begitu. Bin semua ini. Bin itu. Begitu diserang oleh perempuan nggak laku. Sudah berapa? 4. Anak cucu, ayah kakek kan begitu. Yang kelima al-akh, kita punya saudara. Walaupun kita pernah berantem dengan saudara, malah kita pernah memutuskan silaturahmi bertahun-tahun dengan saudara kandung. Jawabannya atau saudara saya pernah bunuh. Namanya biasa lah, ibu di sana kan begitu. Diprovokator oleh ibu kita, kamu jangan coba-coba bergaul dengan hantu belau sana. Mana hantu belau kan istri suaminya. Tapi tetap dipasang, dipompa anaknya, dipengaruhi anaknya untuk tidak mencintai satu ayah dengan dia dari istri. Dipudik, tetap saudaramu, wajib kamu berikan harta padanya. Mati kamu diambil juga, walaupun kamu anggap itu hantu belau. Tetap. Jawab serentak jelas. Berapa yang namanya? 5 sudah. Kemudian dengar baik-baik. Yang namanya saudara, seayah, bukan tiga. Saudara, seayah seibu, adik kakak seayah seibu. Tapi saudaranya ini bukan saudari, bedakan. Saudara bukan saudari. Laki. Sudah. Seayah seibu, atau saudara seayah saja, atau saudara seibu saja. Saudara semuanya dapat, karena saudara nggak lihat siapa. Yang penting kita satu nasab, dari ayah saja, atau dari ibu saja, atau apalagi dari ayah dan seibu. Sudah. Yang kelima, yang keenam, keponakan. Begitu keponakan berlaku yang laki-laki, artinya begini, anak laki-laki dari saudaramu, dari adikmu yang laki-laki, atau dari kakakmu yang laki-laki, keponakan, anak adik laki-laki. Ya,
ayah dia itu, ayah keponakan itu kan adik kita atau kakak kita. Bukan kakak, kalau bahasanya kakak itu perempuan. Nggak ada kakak laki-laki di Aceh. Kalau kakak pasti perempuan. Kalau abang, Laki. bisa pakai bahasa Sumatera saja. Atau salah nanti. Kalau pakai kakak nanti salah sambung. Kalau abang, kan pasti ada lagi kan? Ya. Agam. Abang. Abang, anak abang kita, anak adik laki-laki kita. Harus ada lagi anaknya. Keponakan kita laki-laki. Yang ayahnya abang adik itu seibu sebapak dengan kita atau sebapak saja. Ayahnya, ayah keponakan kan adik kita atau kakak kita kan, abang kita itu harus seayu sebapak atau sebapak saja. Begitu dia abang kita itu adalah seibu dengan kita, anaknya itu dianggap zawil arham. Itu bukan penerima harta warisan murni. Bukan penerima harta warisan murni. Berbeda dengan apa? Dengan dia sendiri. Kalau menerima, boleh anak seibu dengan kita nggak apa-apa, seibu dengan almarhum itu nggak apa-apa. Tapi begitu ke anaknya, anak itu ayahnya adalah abang kita, cuma abang seibu. Begitu karena itu tidak boleh dianggap zawil arham. Tapi kalau yang menerima warisan langsung ayahnya itu boleh seibu. Tapi kalau anaknya harus ayahnya seayah atau seibu saya seibu dengan kita. Itu bedanya. Jelas. Ya tak pernah cuma. Sebenarnya kalau saya masukin ke situ ya. Tapi kalau apa dicatat ya dulu. Ya. Ini berat sudah. Saya putuskan saja ini saya. Jangan sampai mudah. Ini aja berat 6. 5 aja hari cukup dah. Nanti kalau sudah jadi MUI baru kita kembangkan nanti. Karena tahu semua jadi Majelis Ulama Indonesia, bahkan RT masing-masing. Sudah. Yang laki-laki ini sudah diputuskan. Sebenarnya ada 1, 2, 3 saya putuskan. Sekarang yang selanjutnya yang berhak menerima laki-laki yang menerima harta warisan suamimu. Walaupun suamimu maaf Anda benci luar biasa. Contoh, suami tetap menerima harta warisan dari istrinya. Tapi selama ini suami istri sudah retak rumah tangga kan gitu. Tapi belum cerai. Tapi istri sudah membuka loh, umpamanya. Membuka, tapi keputusan mahkamah belum. Besok baru keputusan mahkamah. Kata mahkamah syariah pengadilan agama, Bu, punya bapak ibu besok diputuskan apakah suami itu dicerai, dipisahkan atau tidak besok. Ya mudah-mudahan dipisahkan ya besok, Bu. Malam itu si ibu itu sakit perut, langsung meninggal dunia. Hartanya seabel. Suami yang belum diputuskan, cuma besok diputuskan. Dia sudah bertahun-tahun tidak satu ranjang. Tapi itu masih suami istri. Tapi besok diputuskan. Yakin yakinnya dari mahkamah sudah ditulis ini. Wah ditulis adalah pisah mereka. Tiba-tiba meninggal dunia malam ini si ibu. Harta si ibu masuk kena dapat suaminya. Walaupun suaminya sudah diberi nama, distempel di bahunya, kamu itu hantu daun. Tetap dapat harta dari Istri. Ini ngomong supaya mantap. Saya gambar kiri kanan supaya mantap gitu. Jawab saya enggak supaya makin jelas.
Saya ulang lagi, coba masih ingat kan? Yang pertama ada apa? Al-Ibn putra. Anak laki-laki. Yang kedua cucu. Dari anak Laki-laki. Yang ketiga ayah. Ayah. Yang keempat Kakek. kakek. Kakek dari ayah, bukan kakek dari Ibu. ibu. Dapat. Yang kelima Saudara. saudara laki-laki, seibu sebapa Abang. atau seibu saja atau sebapa saja. Kemudian ya itu aja dulu lah. Itu aja dulu lah. Atau keponakan dari seibu sebapa ayahnya, seibu sebapa dengan kita, atau ayahnya seayah dengan kita, atau tidak seibu. Kalau seibu tidak dianggap terlalu karena sudah ke anak, bukan dia. Sudah. Yang selanjutnya suami. Itu dulu. Jelas. Itu orang-orang yang menerima harta warisan kita. Makanya yang rezeki, yang banyak rezekinya adalah suami yang punya istri banyak. Mati sana dapat, mati sana dapat. Tapi semua yang dapat itu nggak dua mati kok. Mati kita juga ada orang lagi. Cuma persoalannya kalau kita mati, udah dikit duit, istri bukan pula. Nah, yang jelas, yang laki-laki sudah jelas. Sekarang kita masuk bab yang kedua. Cakap ini, udah gagal-gagal tadi. Kok laki-laki perempuan kapan? Dan sekarang al-warisat minan nisa, perempuan yang menerima harta warisan. Ini maaf ya, kalau boleh saya katakan, belum ada masjid di Jakarta yang saya pahami, melebihi Masjid Al-Muttaqin belum. Saya sayang kenapa macam masuk. Luar biasa ini pengajian kita. Bukan pengajian kali-kalinya. Kali-kalinya apa sih Pak Akam? Apa? Cek. Ya. Yang selanjutnya perempuan-perempuan yang menerima harta warisan siapa saja. Dari laki-laki sudah selesai, sekarang perempuan. Ingat yang pertama, putri kandungnya. Al-bint, putri kandung, bukan putri asuhan. Adopsi. Ini enggak putri kandung. Seperti anak kandung dari laki-laki. Yang kedua, putri dari anak laki-laki, bukan putri dari anak perempuan. Putri dari anak laki-laki. Ini kalau saya kembangkan sedikit, nanti kalau ada yang tersinggung orang. Boleh saya kembangkan sedikit? Bukan, jadi jangan tersinggung. Saya nggak mau. Kalau tersinggung, jangan di masjid keluar lah. Keturunan yang dianggap keturunan hanya dari jalur laki-laki. Berapa? Laki-laki, anaknya laki-laki, anaknya laki-laki, anaknya laki-laki, anaknya laki-laki, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, habis keturunan. Begitu perempuan itu anaknya, itu keturunan. Anak perempuan, anak laki-laki yang lain itu. Bin yang lain. Orang-orang bibitnya dari suami yang lain, suami. Bukan dari itu jalurnya orang anak menantu tuh. Makanya itu agama. Makanya kalau diceritakan, memang maaf ya, saya nggak sengaja. Sebenarnya Rasulullah itu nggak ada punya keturunan. Habis Fatimah. Habis dengan Fatimah selesai. Fatimah terakhir itu putri Rasulullah sah. Anak Fatimah itu keturunan Sayyidina Ali, bukan keturunan Rasulullah. Nggak ketemu.
Jadi Hasan Hussein itu kalau jalur agama ya itu keturunan Ali bin Abi Thalib. Gak ketemu dengan Nabi. Ketemunya di kakeknya nanti. Karena perempuan putus. Ada yang nanya, Habib gimana sekarang? Jangan tanya sama saya, kalau susah saya jawab. Nggak bisa saya jawab. Kalau usah Habib, nggak usah ditanya di sini, tanya aja sama Habib. Pemilik silsilah, saya harus tanggung jawab. Karena untuk mengatakan orang lain tidak sah keturunan itu tak mudah. Dibelok, golok di sini. Nggak boleh. Dan nggak boleh dicampur kanan itu. Tapi secara agama begitu. Ulang. Putri kandungnya atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Tidak boleh dari anak perempuan. Atau anak perempuan dari anak laki-laki, dari anak laki-laki dari dia. Tahu tidak? Anak perempuan dari cucu laki-laki, dari anak laki-laki, dari beliau. Pak Aceh jangan minta dulu, contoh. Pak Cecep meninggal dunia. Ada anak laki-laki, nggak ada lagi. Tapi ada cucu dari anak laki-laki. Tapi dia ada lagi. Ada anak perempuan dari cucunya, cucu laki-laki dari anak laki-laki dari beliau. Dapat. Cicit perempuan. Tapi dengan catatan, Pak Cecep meninggal dunia, anaknya udah duluan, cucunya udah duluan, tinggal cicitnya perempuan. Tapi kalau ada ayahnya kan ayah dapat, cucu nggak dapat lah. Jangan berarti semuanya dapat, nggak ada. Bukan begitu lihatnya. Itu dulu jelas. Pak Cecep nggak ngerti. Masih bingung nih. Ini makanya kalau profesor sudah bingung, bagaimana dengan dokter ini? Begini, Pak Cecep punya anak laki-laki, sempat dilihat dan dinikahkan, punya lahir laki-laki lagi, cucunya, cucu itu sempat menikah lagi. Lahirnya anak perempuan. Sudah? Anak perempuan. Anak perempuan itu dari Cucu laki-laki. cucu laki-laki. Cucu dari Anak laki-laki. Anak laki-laki yang dari ayahnya lah. Sudah. Itu anak perempuan itu dapat karena jalurnya laki-laki. Begitu Pak Cecep umurnya 120 tahun, anaknya udah meninggal duluan, malah cucunya udah meninggal. Cucunya udah meninggal, cuma cucunya ada cicitnya. Cicitnya itu dari cucu laki-laki, dari anak laki-laki kan? Itu begitu Pak Cecep meninggal dunia, tinggalnya cucunya perempuan dari cicitnya perempuan, dari cucunya laki-laki, dari anaknya laki-laki, itu dapat cicit itu. Jelas. Coba rendah semangat supaya yang memberi materi ini minggu depan datang lagi. Jelas. Ya. Yang ketiga yang berhak menerima harta warisan yang perempuan, ibu. Ibu siapa? Dengar baik-baik. Ibu nikah dengan ayahmu. Ibumu nikah dengan ayahmu. Karena ayah dengan ibu berbeda pendapat, ibu merasa beban dengan anaknya itu, kamu itu. Beban waktu kecil, baru umur 2 bulan. Akhirnya
Dia dengar baik. Dia pun datang ke satu orang diserahkan. Aku gak mau anak. Yang masalahnya adalah suaminya, kan dengan ayahnya. Tapi karena stres Depresi. depresi, akhirnya ibumu itu menyerahkanmu kepada orang lain untuk pelihara. Jawabannya, gedeklah kamu jadi konglomerat, jadi naga ke-10. Harta banyak. Kamu pun meninggal dunia, ibumu masih ada. Ibumu yang mana? Ibumu yang tidak mau menerima kamu. Maka jaga baik ini. Begitu kamu meninggal dunia, ibumu yang tidak mau menerimamu dapat. Itu ibu kamu, bukan sapi. Ibu kita itu bukan sapi, manusia. Yang mana itu? Oh, dia kan itu gak ada urusan. Ibumu yang mana ditanya? Itu ya udah. Tidak ada dendam dalam kita. Jawab secara jelas. Oke, mulai berkali tadi bapak nggak bisa. Kecuali kalau ibumu membunuhmu, nah itu baru terjadi, baru nggak dapat. Sudah berapa? 3. Yang keempat, nenek perempuan